Banten, jangan percaya. Ada yang menawarkan, Pak, saya bisa masukin polisi bayar sekian. Enggak, jangan percaya. Semua masuk polisi gratis. Kita sistemnya sekarang sudah transparan, sudah betah Bu Ita ya. Nanti akan ditindaklanjuti. Namun kalau dari masyarakatnya sendiri tidak mau mengadukan, bagaimana kami tahu? Berarti mereka sendiri juga mencari kerjasama dong, gitu kan? Sedangkan itu udah merugikan diri sendiri. Jangan percaya kepada orang yang kita bahasanya ini penembak di atas kuda. Padahal dia mampu sendiri. Cuman karena dia nggak percaya, dia percaya sama orang. Padahal memang dia bisa. Gitu. Selamat siang Bu, Pak. Selamat siang. Selamat datang di Tribun Banten. Gimana puasanya, lancar atau nggak Pak? Alhamdulillah. Belum ada yang bolong ya? Insya Allah. Harus tetap semangat walaupun tetap masih puasa. Pak, sekarang kan lagi ada pembukaan ini ya, Akpol, Bintara, sama Tamtama nih. Itu kapan sih Pak pembukaannya? Oh, bentar. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya, lupa. Iya. Dengan Ibu siapa Bu? Dengan Ibu Transito Yati. Sebagai apa Bu? Sebagai Power Diapes. Halo Bapak. Saya AKP Yusuf Diatmojo sebagai Kasubag Diapers, Bagdar Pers, Biro SDM Polda Banten. Udah lama Bu tugas di Polda? Lumayan ada lama, tadinya di Polres. Lama Bapak juga. Sama-sama dari Polres mana ini? Kita udah muter-muter Mas. Muter-muter. Terakhir di Banten. Terakhir saya di Polda juga, di SDM juga, tapi bagian pembinaan karir. Kalau Ibu Bu? Masih tetap di sini, masih stok lama. Oh, stok lama. Berarti stok lama ya. Bu, sekarang kan ada penerimaan ya, anggota Polda atau Korps Bayangkara. Iya. Baik itu Akpol, Bintara ataupun Tamtama. Nah, waktu pembukaannya dari kapan sampai kapan tuh Bu? Ya, jadi silakan Pak. penerimaan itu dari tanggal 4 April ya sampai dengan tanggal 14 April. Kemudian penerimaan itu pertama ada yang perwira itu Akpol, kemudian Bintara, nanti Bintara itu ada PTU atau Pustugas Umum. Kemudian Bintara juga nanti ada yang untuk Brimob, kemudian ada Bintara untuk Polair. Nah, baru nanti Tamtama nih. Tamtama, ulangi, tambahan satu lagi, Bintara juga khusus Bakongsus untuk nakes, tenaga kesehatan. Nah, jadi Bintara ada 3 klasifikasi, 4 klasifikasi termasuk polisi tugas umum, kemudian tadi Brimob, Polair sama nakes, Tamtamanya 2, yaitu untuk Polair dan Brimob. Gitu. Berarti itu pembukanya serentak ya? Ya, serentak. Ada klasifikasi ini nggak Bu? Syarat-syaratnya apa aja yang harus dikumpulkan ataupun syarat-syarat khusus dan yang lainnya, baik itu Akpol, Bintara ataupun Tamtama sendiri? Ada. Lulusan SMA sederajat yang pasti ya, baik mau masuk daftar Akpol, Bintara maupun Tamtama. Lalu usia maksimal 21 tahun untuk lulusan SMA sederajat. Untuk usia minimal Akpol 16 tahun. Usia Bintara minimalnya 17 tahun 7 bulan. Terus bedanya Akpol dengan Bintara dengan Tamtama itu, kalau Tamtama usia maksimal 22 tahun. Untuk tinggi badan terlebih itu adalah gerbang utama. Di saat mendaftar nanti diukur, kalau memang kurang tinggi tidak bisa gitu ya. Kalau Akpol itu untuk laki-lakinya 165 cm, untuk wanitanya 163 cm. Untuk Bintaranya sama, laki-lakinya 165, cuman perempuannya 160 cm. Lebih pendek dari calon taruni Akpol gitu ya, yang perempuan. Terus untuk nakes, ya khusus nakes nih ada, dia dikasih 163 cm, dikurangi 2 cm. Ya, untuk poluan sama 160 cm. Baik daftar Tamtama juga sama. Kalau Tamtama ini kan hanya untuk laki-laki saja, tidak perempuan. Tinggi maksimalnya juga 165 cm. Mungkin itu yang lebih ini ya. Kalau lebih lengkapnya bisa mungkin dilihat di situs mana Pak? Ya, penerimaan.polri.go.id. Nah, kawan-kawan Tribuners,
yang mau mendapatkan daftar anggota Polri, baik itu Tamtama, Akpol, dan Bintara, silahkan kunjungi website yang sudah disampaikan oleh Bapak Yusuf tadi di sana ya, langsung. Ya, penerimaan Ya, sebutin lagi Pak. penerima www. nggak boleh ya, www penerimaan .penerimaan.polri.go.id. Nah, di situ adik-adik semua bisa ngelihat persyaratannya apa secara teknis, dari mulai umur, kemudian ijazahnya apa, sampai tesnya pun nanti di situ dijelaskan gitu. Berarti lengkap di sana ya informasinya. Nah, termasuk penerimaan itu pun kita secara online dulu, Oh, tetap online masuk dulu. ke website itu. Oh, Nah, setelah online dulu. penerimaan di situ online, dapat nomornya, baru verifikasi. Verifikasi di mana? Di Polres. Oh, di Polres tiap-tiap. domisili. Ya, Domisili sesuai ya? dengan domisili gitu. Nah, Bu, kalau untuk kuotanya sendiri dari masing-masing 3 klasifikasi itu berapa, Bu? Kalau untuk Akpol itu se-Indonesia ya, Iya. karena dia kuota nasional itu 175, untuk pria 150, wanita 25. Nah, kalau untuk Bintara se-Indonesia 11.531, itu nanti udah terbagi kan, tadi ada Brimob, ada Bakomsus, ada Polwan, nah gitu. Kalau untuk Tamtama 1.601, 1.500-nya Tamtama Brimob, 101-nya untuk Polair. Mungkin kuotanya seperti itu, tapi khusus untuk Polda Banten nanti dari Mabes pas sudah di akhir sidang akhir itu Baru nanti akan diberikan ditentukan. kuota khusus kita dapatnya berapa. Gitu. Misalnya apakah 300 apa 400 nanti akan disampaikan gitu. Kalau yang tadi itu secara nasional, Mas. Iya. Secara nasional dulu kuota pendidikannya tadi yang dijelaskan Bu Ito. Kalau untuk di Banten sendiri? Itu nanti terakhir baru dapat kebijakan dari Mabes, Polda Metro berapa, Polda Banten berapa. Gitu. Oh, berarti belum sekarang Belum, ditentukan ya. belum. Itu masih secara Berapa di nasional. Polda Banten Iya. harus diterima, baik itu Akpol, Bintara ataupun Tamtama ya. Nah, bagi kawan-kawan Tribuners yang ingin menanyakan mengenai berapa sih biaya daftar jadi anggota Kops Bayangkara ini, kan banyak yang bersedia tuh, ada yang 150, 200, 300. Nah, sekarang kita tanya langsung ke SDM Polda Banten. Pak, pendaftaran anggota Kops Bayangkara sendiri itu gratis apa berbayar sih? Gratis, 100% gratis. Nggak ada bayarnya. Jadi adik-adik semua, kemudian para masyarakat Banten, jangan percaya. Ada yang menawarkan, Pak, saya bisa masukin polisi bayar sekian. Enggak, jangan percaya. Semua masuk polisi gratis. Kita sistemnya sekarang sudah transparan, sudah betah Bu Ito ya. Jadi bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Semua sudah terbuka. Sistemnya sudah online, pengumuman hasil nilai langsung terlihat. Jadi kalau ada yang menawarkan, Pak bayar 150 juta, Pak bayar 350 juta, bohong itu. Semuanya itu gratis. Ingat ya, kawan-kawan Tribuners, ketika mau daftar anggota Polri, baik itu Akpol, Bintara, dan Tamtama, dan ada salah satu oknum ya, Iya. oknum yang mengiming-imingi bisa lolos, dan yang lainnya dipastikan itu adalah penipuan. Penipuan. Nah, Pak, cara mengantisipasinya itu apa sih, Pak? Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita penerimaan anggota Polri 2023, kita berupaya nih, Mas, mengantisipasi hal-hal seperti itu ya, Bu Ito ya. Pertama, secara rekrutmen kita juga melibatkan instansi pengawas secara eksternal maupun internal. Eksternal kita bisa kemarin udah bersurat juga ke organisasi masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kita. Kemudian ahli profesi ya, dalam tahapan seleksi kita bersurat kepada ID, kemudian surat juga kepada Ikatan Dokter Gigi juga untuk ikut mengawasi, bahkan jadi tim juga untuk melakukan seleksi. Kemudian juga itu secara eksternal. Internal kita juga ada tim pengawasan baik dari Propam, Inspektorat untuk mengawasi tahapan kita. Nah, kemudian
kita juga ada pusat pelayanan juga ada Bu Ito ya. Website kita juga terbuka sehingga kalau ada yang komplain yang kurang pas bisa disampaikan. Hotline-nya di nomor 087. Nah, ini saya sebentar lupa Dicatat nih. ya, dicatat Sebentar. kawan-kawan Kurang apa? Kurang apa Tribuners. nih? Ini yang penting juga nih. Sebentar. Tribuners dicatat hotline-nya ya untuk mengadukan. Iya. Ya, pakai masuk polisi gratis no calo. Iya. Nah, gini aja ya. Kita aja panitia tidak bisa menjanjikan bisa meluluskan kalian, apalagi orang lain di luar Iya. sana. Satu aja ingat gitu. Ya, untuk hotline-nya sendiri. Hotline-nya Pak. jadi di 087 875 999 361. Saya ulangi 087 87 59 999 361. 24 jam. 24 jam. Adik-adik maupun orang tua maupun semuanya bisa bertanya, bisa mengadukan. Misalkan, Pak, kemarin saya ngeliat nih Pak, ada yang nawari saya atau ada yang nawari saya, silahkan. Itu kita punya hotline yang 24 jam. 24 jam. Tuh. Nah, Pak, kembali ke oknum nih. Iya. Ada nih yang mengeluhkan nih, salah satu calon anggota misalkan. Ya. Si Anu oknum A mengiming-imingi saya supaya masuk dengan biaya sekian Iya, rupiah. Diadukan. Nah, tindakan dari SDM Polda Banten sendiri seperti apa, Pak? Iya. Jika ada pengaduan dari Iya. masyarakat terkait tersebut, diadukan aja kepada kami panitia maupun pengawas itu, nanti akan ditindaklanjuti. Namun kalau dari masyarakatnya sendiri tidak mau mengadukan, bagaimana kami tahu? Iya. Berarti mereka sendiri juga mencari kerjasama dong, gitu Iya. kan? Sedangkan itu padahal merugikan diri sendiri, gitu. Jadi tadi lewat hotline tadi juga bisa ya, nanti disampaikan kalau memang ini namanya siapa, alamatnya siapa, atas nama siapa, dikasih tahu saja, pasti ditindaklanjuti oleh pimpinan juga. Mau mengadu langsung ke panitia kami Bisa. juga. Secara offline Iya. gitu Ya, ya. langsung Tinggal datang ke kantor kami juga kita standby. standby. Kalau untuk sanksi terberatnya, Bu, bagi oknum ini nih, Ya. yang itu. Yang pertama sudah jelas ditegaskan oleh Bapak Kapolri ya. Iya. Kemarin saja mungkin ada pernah beberapa waktu yang lalu Iya. yaitu di Polda lain itu sanksinya di PTDH atau dipecat. Iya. Kemudian ingat itu kan suatu tindak pidana ya. Iya. Itu kita bisa perkarakan pidananya apabila seperti itu gitu. Ada suap, ada yang menerima suap, ada yang menerima. Sama-sama kena dong kan, Sama-sama. gitu. Suatu tindak pidana. Nah, Pak, banyak beberapa info yang berseliweran nih. Ada human error nih. Iya. Biasanya ada human error, kita nggak bisa menapik adanya human error. Input nilai dan yang lain, ataupun apa dan yang lainnya. Ada yang mengadukan. Nah, untuk mengantisipasi itu ketika ada human error seperti apa? Itu seperti apa yang dilakukan? Kita kan Polda. punya pengawas dari luar. Iya. Kita bekerja sama dengan, kemarin kita pakai Unsera IT Iya. dengan dari satu lagi apa yang kampus yang di sini. Kalau terakhir kemarin kita pakai Unsera. Unsera, Iya. Unsera Iya. dan Unbaja kemarin Iya. Unbaja. Jadi setiap kegiatan untuk mau prankingan ataupun apapun kita akan tunjukkan nilai peserta semua. Jika ada yang berubah dikomplainkan saat itu. Dalam prankingan pun nanti semuanya diperiksa dulu dari tim IT eksternal, bukan kita. Setelah dinyatakan aman semua yang ada di dalam laptopnya, baru kita rankingkan gitu. Jadi mereka peserta pun sudah menulis Punya catatan sendiri. sebenarnya Mas. Mencatat. Kan kita terbuka sebenarnya. Nilai saya Nilainya. berapa sih psikologi, akademik saya berapa, terus jasmani saya berapa, dikali sekian persen dia udah tahu Udah berapa. tahu. Betul. Gak akan bisa digantikan. Makanya tadi seperti kalau ada di luar menjanjikan itu kan berarti bohong dia Iya. gitu loh. Kita aja panitia aja nggak bisa gitu kan. Nggak bisa membawa Iya, ya. apalagi orang lain sesuai kemampuan sendiri gitu. Jadi petunjuknya gini Mas. Setiap tahapan ujian kita langsung umumkan. Dan di situ para peserta tahu terbuka. Hasilnya. Jadi saya Yusuf, saya catat nih nilai jasmani saya Iya. berapa, Iya. nilai akademik saya berapa, Iya. CAT, nilai psikologi saya berapa. Jadi saya udah bisa memperkirakan, misalkan nanti ketemulah petunjuk dari Babas berapa persentase nilainya, saya udah bisa menghitung.
oh saya ternyata total nilainya berapa puluh atau 70 atau 90, saya udah bisa menghitung sendiri. Dan kita semua itu terbuka. Gitu. Berarti sekali tes hasilnya di hari Pengumuman. itu Iya. diumumkan Resep langsung. Iya. one day Apa- service. Langsung Di hari itu. hari One day itu di service, jam ya. itu Di jam Iya. itu selesai langsung Dia tahu. diumumkan. selesai. Jadi tidak ada di malam. Diendapkan lagi, nggak ada. Langsung. Ini yang Dinyalakan. jadi apa titik orang untuk Iya. apa oknum ini untuk Iya. bermain itu Betul. dimalamkan atau diendapkan ya. Nggak ada. Langsung Tidak ada. diumumkan. Gitu. Iya. Bu, Pak. Kembali ke masalah antisipasi pungli ini nih. Iya. Iya, Pak. Nah, Pak, kan banyak nih yang daftar kan bukan hanya dari kota ya, dari Iya. kampung, dari Iya. pelosok dan ya. Nah, informasi ini kan nggak selamanya menyasar ke mana? Ke bawah. Iya. Nah, sosialisasi pembukaan penerimaan anggota Kops Bayangkara ini supaya masyarakat di kalangan bawah yang bercita-cita anaknya ingin mengabdikan diri kepada negara. Nah, seperti apa tuh sosialisasi? Iya. Makanya ini kita bekerja sama juga nih sama Iya. Tribun nih. Iya. Harapan kita bisa menyebar. Hmm. Pertama, kita dari beberapa minggu yang lalu ya, kita sudah mensosialisasikan Ya. itu ke media sosial, ke teman-teman media juga. Walaupun waktu itu belum ada waktunya ya Ya. begitu ya. Sekarang waktunya sudah ditentukan oleh Mabes Polri, sudah ketemu dari tanggal 4 sampai tanggal 14 pendaftarannya. Ya. Kita dari media sosial iya. Kemudian kita sendiri di kepolisian personilnya banyak nih Mas. Iya. Ada berapa ribu, sekitar 7.000 di Polda Banten. Kita juga masif nih, Iya. sampaikan kepada keluarganya. Kita bikin flyer, bikin meme ke anggota supaya anggota-anggota itu juga ikut. Ya ada yang pasang status kah, ada yang masang di IG-nya. Hmm. Kemudian juga kita ini kerjasama sama media juga, elektronik, media cetak. Hmm. Bagaimana informasi tentang rekrutmen kita itu nyampe ke masyarakat. Gitu. Kita sama Babin Kamtipmas Nah, itu yang penting. ada di masing-masing desa Iya. kita infokan. Gitu. Sehingga tujuannya yaitu dari kalangan yang di kota Hmm. sampai yang di desa terpelosok, pelosok ya, itu nyampe informasinya. Gitu. Minggu kemarin juga kita bulan lalu Ya, bulan kemarin lalu kita ke sosialisasi, ya. sekolah. Udah muter. Kebetulan kami lebih memilih sekolah-sekolah yang berbatasan jauh-jauh lah, seperti Dwi Damar. Kami Wih. datengin. Sampai Ya, beda, Mas. terus apa namanya itu Mauk ya. Kalau Iya. Kabupaten Tangerang itu ke Perbatasan. pojok. Terus kalau Iya. kalau kita ke sini Pontang, Kasemen gitu ya. Yang kira-kira ke Anyer, yang jauh-jauh sudah kita langsung datengin ke sekolahnya. Kebetulan kelas 12-nya kan masih ada Iya, sebelum iya. ujian. Supaya ya itu tadi supaya tersampaikan, Nyentuh. sampai nyentuh gitu. Betul. Adalah sosialisasi sepanjang tahun bahasanya itu. Sepanjang tahun tetap kita sampaikan, persiapkan. Bu, ada nggak sih ini untuk kepentingannya untuk para pendaftar ya? Iya. Kan dari sekian bukan ratus, ribu biasanya. Ribu, Iya. Tips nih, yang penting tips nih Iya. supaya lolos, bukan cara nyogok-menyogok, tapi tips agar lolos jadi anggota Kops Bayangkara. Ya, tips yang pertama Iya. adalah harus sehat jasmani dan rohani. Iya. Sebelum ikut mendaftar tes harus dipersiapkan sebelumnya ke dokter untuk check up. Iya. Bagaimana mata saya mengetahui apakah minus atau apa, baik telinga, baik gigi, seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Setelah dinyatakan sehat, latihan psikologi. Untuk soal-soal psikologi masuk Polri kan kita bisa search di Google, di YouTube, ada contoh-contoh semua. Beli buku, Beli buku bisa di online kan banyak gitu kan. Terus latihan akademiknya, bahasa Indonesia, pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, matematika itu kan yang sudah di sekolah di kelas 12 juga ada Iya. gitu kan. Kalau mungkin wawasan kebangsaan lebih ke Pancasila, undang-undang seperti itu. Terus jasmani kan latihan sendiri aja, lari, sit up, push up. pull up. Kalau sudah itu semuanya dilaksanakan pasti bisa. Ngapain pakai ngurus sana ngurus sini, padahal tetap aja sesuai kemampuan dia. Gitu. Hasilnya pasti sesuai dengan kemampuan dia. Nggak bisa dibohongin kan? Iya, Karena iya, semua benar. orang melihat.
terbuka seperti yang tadi Kak Bal bilang kan, transparan, dikasih tahu nilainya berapa gitu. Bu, tadi kita sudah ngebahas soal persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan, antisipasi pungli dan yang lainnya ya kan. Nah, ini juga harus patut diketahui nih sama kawan-kawan Tribuners atau para Tribuners, perbedaan Akpol itu apa, Bintara itu apa, Tamtama apa, tugasnya apa itu, jenjang karya seperti apa dan yang lainnya, seperti itu, biar masyarakat juga tahu nih mana yang pas untuk anak saya didaftarkan nih. Nah itu. Baik, aku aja jawab ya Pak, nggak apa ya? Oke. Silakan. Mau sulit atau apa silakan. Aku mau jelasin Akpol. Akpol sama-sama dari SMA sederajat, baik jurusan IPA mau IPS. Nanti setelah melaksanakan seleksi di tingkat panitia daerah Polda, nanti kita kirimkan untuk mengikuti di pusat. Itu seluruh Indonesia setelah dinyatakan lulus dari 175 tadi kuota, mengikuti pendidikan selama 4 tahun di Akpol Semarang. Nanti begitu lulus jadi perwira dengan pangkat Ibda. Contoh, Bapak ini lulusan Akpol, masih muda udah komandan, kan gitu. Ya Siap, kan? Yang kedua, Bintara. Bintara itu tadi sama SMA sederajat, bahkan SMK pun diterima. Kecuali Mbak Ito. Ya, SMK, Tata Boga dan Kecantikan tidak diterima ya. Beda kan dia berias. Jadi SMK kali ini bisa untuk Bintara. Kecuali, nah ini takut kelewat. Kecuali Tata Boga dan Kecantikan. Tata Busana dan Tata Boga gitu kan. Itu mengikuti pendidikan selama 5 bulan saja. Kalau Polda Banten daftarnya berarti pendidikannya di SPN Mandalwangi. Sekolah Polisi Negara di Mandalwangi selama 5 bulan. Setelah lulus dilantik, pangkatnya Bribda, seperti yang adik-adik yang tadi gitu. Nah, untuk Tamtama juga sama. Tamtama juga setelah lulus dari sini kita kirimkan ke Watukosek Jawa Timur, melaksanakan pendidikan selama 5 bulan, nanti dengan pangkat Barada. Kalau ada pangkatnya Bengkok Merah, itu adalah dari Tamtama. Hanya Brimob dan Polair, tidak ada wanita ya. Kalau Tamtama nggak ada wanita ya. Ada. Kalau untuk Bintara Polwan itu pendidikannya di Spolwan, sama 5 bulan. Di Ciputat. Nah, kalau lulus berarti jadi anggotanya yang lulus dari Akpol. Nah, gitu kan, dari komandan gitu. Berarti kalau Akpol itu di level yang agak sedikit memang disiapkan jadi pemimpin ya. First line supervisor bahasanya. Memang disiapkan untuk jadi pemimpin karena pendidikannya pun lama 4 tahun gitu. 4 tahun ya, Bu? Di Semarang. Di Semarang. Ya. Nah, berarti kalau yang siap mentalnya nih ya, siap mentalnya, siap jiwa pemimpinnya, silahkan daftar ke Akpol. Ya tergantung minat ya atau apa? Tergantung keinginan dan minat, tergantung kemampuan dan tergantung juga kecakapannya udah pasti dong. Nomor satu Akpol, kepintarannya, kelebihannya pasti lebih dari inilah gitu. Ini calon-calon pemimpin kan dibentuk. Nanti yang jadi Kapolres, jadi Kapolda. Yang pangkatnya bintang pasti dari Akpol. Nah, itu perbedaannya Tribuners mengenai Akpol, Bintara, dan Tamtama. Kembali disampaikan ketika ada keluhan, ketika ada aduan mengenai pendaftaran anggota Polri, tanda kutip ada pungli, Bu ya. Pungli, Pak. Ada pungli, silahkan hubungi tadi di hotline tadi, itu 24 jam ya. 24 jam siap menerima keluhan seluruh masyarakat Banten. Pertanyaan kita terima juga. Jadi bukan keluhan aja, pertanyaan yang kurang apa, Pak saya gini misalkan, Pak umur saya sekian, gimana bisa nggak? Jadi bukan hanya keluhan aja, semuanya kita terima. Semuanya diterima, asal jangan nanja harga sembako ya. Insya Allah kita balas. Insya Allah dibalas, pastinya harus dibalas sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat. Nah, Tribuners, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Yati sama Pak Komandan Yusuf mengenai persyaratannya sudah, biaya pendaftarannya gratis, tipsnya pun udah, tinggal kembali lagi ke
Tribuners yang mau daftar silahkan siapkan mental dan yang lainnya. Nah, sebagai penutup nih Pak, Iya. pesan untuk para calon anggota, silahkan. Jadi kami dari Biro SDM Polda Banten mengajak kepada adik-adik semua, khususnya yang ada di Polda Banten, Wilayah Hukum Polda Banten, ayo bergabung kepada kami dari menjadi anggota personil Polri. Ya, kita ada Akpol tadi, Bintara dan Tamtama. Ingat, percaya pada diri sendiri, percaya pada kemampuan adik-adik sendiri. Jangan percaya kepada orang yang kita bahasanya ini penembak di atas kuda. Oh, baik. Padahal dia mampu sendiri. Cuman karena dia nggak percaya, dia percaya sama orang. Padahal memang dia bisa. Gitu. Percaya pada kemampuan diri sendiri. Yakin dan percaya adik-adik itu bisa mempersiapkan diri sendiri dan pasti akan bisa. Gitu. Itu. Masuk polisi gratis, no KKN, No KKN, no calo. Harus kompak dong, harus Ya, kompak. iya, Harus iya, kompak. iya. Apa tadi apa? Oke, Masuk polisi polisi gratis, no KKN, no calo. Ayo. Sini. Satu. Ayo. Dikomandi sama siapa? Ayo. Oke, itu Pak. dua nih. Silakan kemana Pak? 2, 3. Masuk polisi gratis, no KKN, no calo.